Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama saya Andi Saiful Marfian, SPD MPD. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai dosen sekaligus sebagai trainer kabupaten UNICEF dan LPP pada program pendidikan kecakapan hidup. Hari ini saya akan berbagi kepada adik-adik sekalian pada materi merencanakan aksi. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan menuntaskan sebuah rencana aksi untuk membantu mereka menyampaikan proyek yang akan mereka kerjakan. Ada beberapa tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, melakukan pendekatan terhadap sebuah permasalahan sederhana menggunakan cara berpikir yang kreatif. Yang kedua, memecah sebuah tugas menjadi serangkaian langkah atau tahapan. Yang ketiga, memastikan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah proyek. Adapun keterampilan hidup yang dipelajari pada pertemuan ini, pertama, berprestasi, yang kedua, kreativitas. Pengetahuan penting yang dipelajari dalam pertemuan ini yaitu merencanakan aksi. Adapun waktu yang kita butuhkan selama materi ini yaitu sekitar 90 menit. Pada aktivitas pertama, kita akan membahas tentang penyelesaian masalah secara kreatif. Terlebih dahulu kita akan memisahkan semua kelompok yang sudah terbentuk berdasarkan dengan pembentukan kelompok-kelompok sebelumnya. Dan pada hari ini ada kasuistik yang berbeda karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka adik-adik sekalian dituntut untuk belajar di rumah sehingga untuk pembelajaran kelompoknya tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Maka ini boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri. Adapun materi atau bahan-bahan yang kita gunakan pada pembelajaran ini, yang pertama, masing-masing kelompok atau yang belajar di rumah sendiri, masing-masing orang mengambil 10 tusuk sate yang bersih. Yang kedua, 1 bungkus marshmallow. Yang ketiga, 1 gulung selotip sepanjang lengan. Yang keempat, 1 utas benang atau tali sepanjang lengan. Adapun petunjuk-petunjuk cara mengerjakan aktivitas ini, pertama, setiap kelompok atau siswa diberikan waktu sekitar 10 menit untuk membuat menara yang berdiri bebas menggunakan materi-materi yang telah diberikan sebelumnya. Yang kedua, menaranya harus berdiri bebas, dengan kata lain dia harus berdiri ditopang oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, kamu tidak boleh menggunakan materi-materi selain dari materi-materi yang diberikan sebelumnya. Yang keempat, kelompok yang tertinggi atau kelompok yang membuat menara tertinggi atau yang belajar di rumah, bagi siswa-siswi yang membuat menara tertinggi itulah yang menjadi pemenang pada aktivitas kegiatan pertama kita. Sebelum kita mengerjakan menara ini, maka setiap kelompok diberikan waktu terlebih dahulu untuk membuat rencana atau membuat pendekatan yang berbeda-beda di dalam membuat diagramnya. Pada saat perencanaan, adik-adik sekalian, siswa-siswi tidak diperkenankan untuk menyentuh materinya, baik yang mengerjakan secara kelompok maupun yang mengerjakan secara sendiri-sendiri. Setelah siswa-siswi sekalian menyelesaikan pembuatan menaranya, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang coba adik-adik sekalian jawab di rumah, baik yang bekerja secara kelompok maupun yang bekerja secara sendiri-sendiri. Pertama, bagaimana pendekatan yang kamu gunakan untuk menjalani tugas ini? Yang kedua, bagaimana caramu membuat keputusan sebagai sebuah kelompok? Yang ketiga, apakah proses pengambilan keputusannya dikendalikan oleh satu orang atau semua orang berpartisipasi pada keputusan tersebut? Yang keempat, apa yang kamu perhatikan dari perilaku dan cara berkomunikasi selama kegiatan ini? Apakah kamu pasif, asertif, atau agresif?
Yang keempat, hal-hal lain apa saja yang kamu pelajari pada kegiatan ini. Selanjutnya kita beralih kepada aktivitas kedua pada materi ini, yaitu perencanaan aksi. Pada aktivitas pertama ini, semua siswa membuka modulnya masing-masing dan untuk melihat contoh perencanaan aksi pada modul tersebut, lalu menggambarkannya kembali pada kertas secara dengan gambar yang besar. Siswa-siswi sekalian, pada perencanaan aksi tersebut, siswa-siswi dituntut untuk menuliskan masalah apa yang akan mereka pilih. Yang kedua, kenapa masalah itu mereka pilih. Yang kedua, apa-apa dampak negatif dari permasalahan itu dari masalah-masalah yang mereka pernah buat sebelumnya pada pohon masalah. Pada rencana aksi pertama, siswa-siswi sekalian dituntut untuk menuliskan apa masalah yang ingin mereka atasi. Yang kedua, apa dampak atau pengaruh yang ingin mereka berikan dari aksi tersebut. Selanjutnya, untuk melaksanakan aksi ini ada beberapa langkah-langkah kecil yang harus adik-adik sekalian pilih untuk mencapai aksi tersebut. Yang kedua, siapa-siapa saja yang akan kita libatkan untuk membantu kita pada aksi ini. Yang ketiga, sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai aksi ini. Selanjutnya, siapa yang akan bertanggung jawab pada aksi ini. Yang selanjutnya, penting kita untuk menetapkan kapan aksi ini kita selesaikan. Tantangan untuk dibawa pulang ke rumah, menyiapkan sebuah pitch atau iklan. Tantangan pekerjaan rumahmu minggu ini adalah menyiapkan sebuah pitch atau iklan untuk proyekmu. Pitch atau kalimat menarik adalah sebuah pesan yang kamu bagikan tentang proyekmu dengan tujuan meyakinkan orang-orang agar dapat mendukung dan membantu untuk memudahkan pekerjaan proyek yang akan kamu lakukan. Sebuah pitch atau iklan yang baik harus pertama berisi penjelasan yang jelas, sederhana mengenai proyek atau ide yang akan kamu lakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Yang kedua, alasan-alasan yang meyakinkan tentang mengapa proyek atau ide kamu berharga dan relevan dan mengapa para pendukung harus mendukung proyek yang kamu lakukan tersebut. Yang kedua, pitch yang kamu buat harus disesuaikan dengan kondisi dan orang yang akan ditemui. Karena setiap orang akan berbeda-beda pendekatan cara menyampaikan sebuah pesan atau pitch yang akan Anda buat. Yang ketiga, bersikaplah secara menarik dan menyenangkan agar pesan yang Anda akan sampaikan lebih mudah dipahami. Adapun kesimpulan pada materi kita hari ini, pertama, adik-adik sekalian penting mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari selama materi ini. Yang kedua, saya hanya penting mengingatkan kembali, menghabiskan waktu yang cukup dalam proses perencanaan akan mempengaruhi pada kesuksesan proyek yang akan kita buat. Yang kedua, berpikirlah secara kreatif, membutuhkan kemampuan untuk menguji sebuah permasalahan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Terima kasih atas partisipasi siswa-siswi sekalian pada materi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.